Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang terkait dengan syarat amal seperti apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat amal diterima oleh Allah yang wajib dipenuhi setiap muslim itu seperti apa? Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas hal tersebut agar ibadah dan perbuatan kita tidak sia-sia dan kita benar-benar amal-amal menjadi ladang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setiap muslim tidak ingin ibadahnya ditolak atau tidak diterima atau terbuang sia-sia. Sudah capek-capek, sudah berbuat namun tidak diterima. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Oleh karena itu mari kita simak bersama-sama. Setiap muslim selalu berdoa, pastinya berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal ibadahnya dapat diterima serta mendapatkan tentunya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang baik akan rela mengorbankan waktu, tenaga, akal, pikiran, bahkan harta demi menunaikan ibadah. Tujuannya tentu agar mendapat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Namun banyak juga orang yang ibadahnya tidak menghasilkan apa-apa. Analoginya sama seperti orang yang bekerja namun tidak diberikan upah atau tidak membawakan manfaat baginya, kecuali hanya rasa lelah, capek. Oleh karena itu seorang muslim yang baik perlu mengetahui syarat-syarat amal perbuatan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya sesuai aturan di dalam agama, bahwa bila kita terpenuhi dalam perbuatan dan ibadah kita, tingkah laku dan yang dikerjakan seseorang hamba atau seorang muslim biar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu perbuatan atau tingkah laku atau pekerjaan yang kecil maupun yang besar, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu melakukan amal perbuatan semata-mata karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena semata-mata mendapatkan upah
dari seseorang, atau semata-mata rajin dan semangat karena seseorang, atau menghendaki sesuatu kepada orang lain. Jadi melakukan amal perbuatan yang kita bekerja atau kegiatan apa saja karena lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu melakukan amal perbuatan yang sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya. Sunnah-sunnah Al-Quran, oleh karena itu kita pelajari dan kita rajin membaca kitab Al-Quran dengan terjemahannya biar kita mengerti dan paham. Apabila salah satu syarat itu tadi, yaitu yang pertama adalah karena semata-mata Allah, dan yang kedua yaitu syariat yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya. Jadi salah satu syarat tidak diterpenuhi, maka suatu amalan tidak akan menjadi perbuatan yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita baca di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya barang siapa mengharapkan perjuangan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan jangan mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Itu jelas bahwa kita berjumpa pada Tuhan yang Maha Esa, kontak batin dengan yang Sang Pencipta itu adalah secara tulus ikhlas tanpa sesuatu orang lain. Yakin bahwa Allah itu Maha dekat dan Maha sayang dan Maha segala-galanya. Dalam ayat tadi jelas Allah telah memerintahkan agar semua amalan dalam sebuah amalan dapat menjadi perbuatan yang baik dan sesuai dengan syariat. Allah juga memerintahkan agar perbuatan tersebut dilakukan dengan secara ikhlas dan bukan karena selain dari Allah, bahkan mungkin karena atasan kita semangat rajin, ditungguin mandor, ditungguin pimpinannya atau bosnya. Kalau memang itu yang terjadi adalah amal yang diinginkan, keikhlasan tidak akan didapat. Hanya mendapatkan sanjungan oleh atasan atau mungkin upah yang minimum atau bonus-bonus. Jadi keikhlasan dalam setiap melakukan amal perbuatan ini yang sangat diharapkan dan diajarkan di dalam agama. Amal tidak akan diterima kecuali ikhlas dan benar. Bahkan jika benar, namun tidak ikhlas, tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya benar, tapi tidak ikhlas, nonsen akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan harus diniatkan karena Allah semata dan sesuai tuntunan berdasarkan
petunjuk dan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah mengetahui sebelum manusia atau hamba mengerjakan, yaitu dengan niat di dalam hatinya. Setelah niat dalam hati, orang baru tahu kalau ucapannya. Setelah ucapannya, orang baru tahu, baru tingkah lakunya dan atau perbuatannya. Tetapi Allah mengetahui di dalam hati hambanya apa yang dimau hamba tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap perbuatan tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Innamal a'malu binniyat, bahwa suatu amal jika sah itu tergantung pada niatnya. Jadi seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Oleh karena itu, agar amalan kita diterima di sisi Allah, yaitu tentunya kita harus lurus sesuai dengan ajaran agama yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Jadi di dalam untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan menjadi baik, itu adalah pertama juga tergantung niatnya yang dinilai. Innamal a'malu binniyat, bahwa suatu sah amalnya adalah tergantung pada niatnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bekerja untuk menghidupi keluarga dengan kerja keras, insya Allah akan didapatkan. Man jada wajada, siapa giat akan didapat. Tapi kalau siapa malas, ya sudah, itulah yang menjadi nasibnya. Oleh karena itu kita seorang muslim harus semangat dan rajin di bidang apa saja yang kita sedang geluti atau sedang kita kerjakan. Kalau memang kita seorang pelajar, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nantinya kalau memang ikhlas untuk menghilangkan kebodohan, niscaya nanti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Termasuk yang bekerja dengan niat ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, dari rumah belajar berjalan menuju pekerjaan, setelah mendapat pekerjaan dikerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa melihat atasan. Apalagi kalau memang ada atasannya disuruh, ya mungkin itu adalah yang terbaik untuk kesempatan pekerjaan yang kita kerjakan. Orang yang tidak mengikhlaskan amalnya, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengakibatkan amalannya yang ditolak, tetapi juga kelak di sisinya adalah hadiahnya di neraka. Jadi kita agar tidak sia-sia dalam semua perbuatan yang kita kerjakan, walaupun sekecil apapun, itu diniatkan dengan bismillahirrahmanirrahim dan juga dengan tulus ikhlas, semata-mata pekerjaan ini adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga melakukan perbuatan ini yang sesuai dengan syariat
tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulnya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dalam pembahasan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung, dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala segala-galanya mengetahuinya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.